Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mari kita kembali lagi di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 2. Mari kita sebelum memulai kegiatan di pagi hari ini, senantiasa kita berdoa dulu agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, semoga kalian semuanya di pembelajaran pagi hari ini senantiasa semangat, konsentrasi, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran yang kedua ini, yang pertama, setelah mendengarkan teks dongeng yang berjudul Kisah Semut dan Merpati, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar dengan tepat. Yang kedua, setelah mendengar teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang keempat, setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat memeragakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Oke, mari teman-teman semuanya kita mulai ya. Benny dan teman-teman belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu, burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan. Ya, pada zaman dahulu, burung merpati itu adalah sebagai burung yang cerdas untuk mengantarkan pesan. Tidak seperti sekarang yang mungkin melalui pesawat telepon ataupun melalui aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah sangatlah luar biasa canggih. Jadi pada zaman dahulu untuk mengirim pesan itu mengandalkan burung merpati. Ya. Sekarang mari kita bersama-sama menyimak Kisah Semut dan Merpati, pengarang anonim. Ya, ada beberapa paragraf, dimulai dari paragraf pertama, kedua, dan nanti selanjutnya ya. Nah, ini adalah paragraf pertama. Paragraf pertama ini terdiri dari beberapa baris ya. Mari kita simak dari Kisah Semut dan Merpati di paragraf pertama. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai, melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Paragraf ketiga ya. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkan di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai.
Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahwa yang membayangi merpati Semut menyadari bahwa yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, di sini dari paragraf tadi kita belajar tentang tolong-menolong itu sangatlah penting di kehidupan manusia, entah itu di lingkungan masyarakat, sekolah, keluarga, ataupun dimanapun kita berada. Ketika ada orang yang mendapatkan kesulitan, wajiblah kita untuk membantunya. Yang pertama, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng kisah semut dan merpati? Coba jawablah di buku tugas kalian. Dari paragraf beberapa dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati? Coba di paragraf berapa saja kalian menemukan pelajaran. Tentunya bukan pelajaran yang lain-lainnya, tetapi adalah pelajaran untuk sikap kebaikan atau pelajaran kita untuk pelajaran hidup ya tentunya, khususnya contohnya ya seperti tolong menolong dan lain sebagainya yang tadi. Nah, jawabannya ada ya, tapi silahkan nanti teman-teman dicari sendiri ya. Pak Agung lanjutkan kembali. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo berkata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas, kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Ya, di sini Benny itu termasuk sifat yang rajin. Terlihat ya di sini dalam cerita, Benny bertugas mengumpulkan telur-telur. Nah, dan Benny pun juga suka sekali memelihara ayam dan dia tentunya sangat rajin untuk membersihkan kandang, rajin untuk mengumpulkan telur, dan rajin untuk memberikan makan ayam-ayam tersebut. Dan dia pun juga menyukai binatang peliharaannya. Nah, di situ ya, kita lanjutkan kembali. Tulislah 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Nah, sifat ayah Benny tadi apa? Dan tuliskan sifat Benny. Tadi sudah Pak Agung jawab ya, sifat dari Benny. Nah, nanti silakan dituliskan di buku tugas 2 sifat ya dari ayah Benny itu apa, dan 2 sifat dari Benny sendiri. Nah, itu ya. Nah, nanti dituliskan di buku tugas. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus ayam-ayamnya. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seorang disebut pantomim. Kita berpantomim yuk. Nah, terima kasih.
Cukup sekian dari Pak Agung, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran di pagi hari ini. Mari kita tuliskan ya sifat-sifat tadi yang berada. Jangan lupa untuk tetap semangat, jaga kesehatan. Cukup sekian dari Pak Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.